Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Senang sekali saya hari ini bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga Anda semua sehat dan dalam keadaan bersemangat. Hari ini berbahagia sekali karena kita semua ditemani oleh Romo Bernardus Christian Trijudo Prastowo, SY, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Yudo. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Yudo dan Anda semua sampai di penghujung acara. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, Santo Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan martir Korea. Marilah kita sekarang menyapa Romo Yudo yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik terkasih. Apa kabarnya Romo? Kabarnya baik, sehat, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa pembukaan. Mari kita satukan hati dan budi kita, terutama untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa mengumpulkan kami untuk memuji nama-Mu, untuk mengenangkan misteri-Mu sendiri. Semoga dengan mengenangkan dan merenungkan sabda-Mu, kami semakin Kau satukan dengan Putra-Mu, dan kami bisa menjadi saluran rahmat bagi kasih-Mu untuk banyak orang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah darah para martir yang kudus telah ditumpahkan di bumi demi Kristus. Karena itu mereka telah menerima ganjaran abadi. Bacaan diambil dari kitab Amsal bab 21 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 10 sampai 13. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh hukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik,
marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bimbinglah hidupku ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21 yang akan disampaikan oleh Romo Yudo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita disimak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Yudo untuk kita semua. Silakan Romo. Terima kasih atas waktunya. Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, semoga saudari dan saudara selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan senantiasa mendapatkan rahmat Roh Kudus untuk kehidupan. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita coba lihat secara umum bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, kita diingatkan akan penerapan hidup beriman yang sejati, yakni sikap peduli pada orang kecil, orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Kita tadi mendengar dalam bacaan pertama dari kitab Amsal, pada dasarnya setiap orang itu baik. Allah menciptakan manusia seturut citranya. Artinya setiap orang pada dasarnya baik, lurus. Namun yang kemudian menjadi batu uji adalah apakah orang mau menjadi citranya dalam tindakan. Artinya apa? Artinya apakah orang mau ikut peduli, terutama
dalam karya Allah sendiri. Dalam bacaan Injil, sikap peduli ditunjukkan oleh Yesus sendiri yang adalah Sabda Tuhan, yang mau terlibat dalam realitas menjumpai orang-orang yang membutuhkan dan juga mengajak orang untuk ikut serta di dalam karya itu. Dan hari ini gereja juga memperingati Santo Andreas Kim Taegong dan kawan-kawan martir Korea. Mereka memberi contoh nyata beriman di tengah kesulitan, di tengah tekanan kehidupan. Iman mereka muncul dalam sikap kepedulian kepada orang-orang di sekitar. Maka kita bisa mengatakan bahwa bacaan hari ini maupun contoh kemartiran yang diperingati oleh gereja itu juga menyatu pada satu tema, yaitu sikap peduli pada banyak orang. Maka mari kita dalam tema yang umum itu kita renungkan satu persatu, terutama bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan. Dalam bacaan pertama tadi, pertanyaan refleksi yang dapat kita munculkan di awal adalah, apakah wujud nyata dari sikap beriman itu sendiri? Sikap beriman artinya adalah tanggapan akan kasih Allah. Tentu banyak jawaban bisa dimunculkan sebagai kemungkinan tergantung dari motivasi sikap atau motivasi dari beriman itu sendiri. Bila kita merujuk pada perikop bacaan pertama dari kitab Amsal, salah satu kemungkinan jawaban yang dapat dimunculkan adalah sikap peduli dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Ini salah satu kemungkinan jawaban dari apa wujud nyata dari sikap beriman. Kitab Amsal menulis demikian, melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban atau persembahan. Mungkin baik untuk lebih mendalami kata-kata ini, kita lihat secara umum kitab Amsal itu sendiri. Arah dari kitab Amsal itu adalah mengajak orang untuk terutama memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Artinya arahnya adalah arah yang sangat praktis. Dalam arah ini, Amsal 21 yang tadi kita dengar memberikan petunjuk bagaimana agar hidup beriman itu menjadi berarti bagi banyak orang. Bukan hanya soal ritual, bukan hanya soal aturan. Kita ingat, seringkali kita memahami hidup beriman, hidup beragama hanya soal hal-hal yang sifatnya ritual. Ini boleh atau tidak boleh? Ini harus dilakukan atau tidak? Ini dosa atau tidak? Hidup beriman lebih luas daripada itu semua. Dan kita ditunjukkan dari kitab Amsal tadi beberapa hal-hal yang penting. Maka pertama, dalam kitab tersebut ditunjukkan dasar dari hidup beriman itu sendiri. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Allah yang mengasihi. Jadi pertama-tama adalah Allah yang berinisiatif mengasihi, menjumpai kita. Allah yang mengasihi itu digambarkan oleh kitab Amsal sebagai Allah yang mengalirkan air kemanapun. Kita bisa membayangkan air yang mengalir kemanapun. Artinya itu cinta dari Allah itu tak berkesudahan dan tidak pandang bulu. Dia mengasihi setiap orang. Siapapun dari kita itu dikasihinya. Dan dia juga tidak menuntut balas atas segala kebaikan yang sudah dilakukan. Itu dasar yang pertama yang perlu untuk kita pahami.
sebelum masuk kepada hal praktis. Yang kedua, dalam kitab Amsal juga disebutkan bagaimana Allah yang seperti raja yang mengalirkan air kemanapun, mengajak orang untuk ikut serta di dalam karya kasihnya. Hati Raja laksana batang air di tangan Tuhan yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Demikian ditulis oleh kitab Amsal dan tadi kita dengarkan. Artinya, Allah menuntun orang untuk ikut serta melakukan karya-karya baik bagi orang-orang di sekitar kita tanpa memandang apa agamanya, apa sukunya, apa ikatan primordialnya. Tapi semua orang seperti halnya Allah mengairi kepada semua. Untuk apa? Agar semakin banyak orang mengalami kasih yang sama. Dan Ia sendiri yang akan menguji hati setiap orang yang mau melakukan kehendak baik itu. Dengan kata lain, yang ketiga, dasar dari sebuah pelayanan bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi arahnya adalah agar semua orang yang dilayani, apapun bentuk pelayanannya itu bisa merasakan kasih Allah. Nah, dalam 3 hal yang sudah saya sampaikan, yang satu tadi dasar dari pelayanan adalah Allah yang mengasihi, arahnya agar semua orang bisa merasakan kasih yang sama, dan ketiga, kita diajak sebagai partner kerja Allah. Dalam 3 dasar itu saya kira ayat selanjutnya yang sifatnya lebih praktis bisa lebih dipahami. Maka kita bisa menyebutkan 2 hal dari apa yang sudah disebutkan oleh kitab Amsal. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah untuk menjadi pribadi yang bisa menjadi pewarta kebenaran dan keadilan, kita perlu berlatih untuk tidak congkak atau tidak memiliki hati yang sombong. Karena kesombongan itu hanya akan membatasi sikap baik Allah bagi banyak orang. Kita sudah melihat banyak contoh dalam media sosial. Banyak orang yang berusaha untuk sombong, memamerkan ini dan itu. Dan itu membatasi banyak hal akhirnya. Sikap yang lebih dibutuhkan sebagai partner kerja Allah adalah kerendahan hati untuk mau belajar terus-menerus. Di titik inilah kasih Allah itu bisa semakin terpancar dan orang merasakan. Itu sikap yang pertama yang perlu untuk diperhatikan. Sikap yang kedua, bahwa memberikan belas kasih kepada sesama itu pasti membutuhkan energi yang berlebih dan membutuhkan waktu. Maka sikap tidak mengeluh kemudian adalah yang harus kita latihkan. Amsal mengungkapkan, siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Artinya bahwa kalau kita mau untuk ikut serta membagikan kasih Allah bagi orang lain, ya janganlah mudah mengeluh, karena pasti akan membutuhkan banyak energi, banyak tenaga. Kasih pada sesama itu jangan bayangkan sesuatu yang sifatnya besar, sifatnya wah, tetapi bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana sebenarnya. Misalnya mendengarkan orang yang sedang mengalami kesusahan. Kadangkala orang itu butuh didengarkan.
Ini yang disebut sebagai pastoral mendengarkan. Atau bisa juga mau memberi daya hidup bagi orang-orang yang hampir menyerah, menggerakkan orang untuk ikut serta terlibat dalam perbaikan situasi dalam masyarakat atau partisipasi dalam masyarakat. Itu bentuk-bentuk yang sudah bisa dikatakan bentuk-bentuk sebagai partner kerja Allah. Maka kita bisa mengungkapkan bahwa kitab Amsal ini mengajak kita sebenarnya untuk menemukan gerakan-gerakan kreatif dalam kasih. Nah, dalam kaitannya dengan ini, saya ingin menceritakan dua pengalaman konkret yang dimana saya tertarik dengan wujud nyata gerakan kasih yang kreatif. Yang pertama, ini hanya sebagai contoh. Yang pertama, waktu pandemi kemarin, saya mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana beberapa gerak orang muda di sebuah lingkungan. Itu mereka menyadari salah satu yang paling terdampak adalah yang senior atau lansia. Nah, mereka itu membantu para senior ini untuk bisa misalnya tetap mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Karena mereka belum boleh ke gereja waktu itu ya, waktu itu. Nah, yang kedua setelah mereka boleh ke gereja membantu bagaimana mereka bisa mendaftar di Bela Rasa. Waktu itu masih menggunakan Bela Rasa juga. Kemudian akhir-akhir ini masih ada gerakan-gerakan lain lagi mereka. Mendatangi mereka karena sudah boleh berkunjung, mendengarkan kisah mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Mengapa? Karena mereka banyak ditinggalkan oleh anak kerja. Kadang sampai malam, mereka sendiri di rumah. Dan anak-anak muda ini setelah sekolah pergi ke tempat lansia-lansia atau senior. Ini mendengarkan kisah mereka. Dan itu membuat mereka memiliki daya hidup. Saya kira itu bentuk kreatif dari bagaimana kasih itu terpancar. Wujudnya sederhana, tidak membutuhkan banyak materi ya, tetapi membutuhkan waktu memang. Nah, butuh kerendahan hati untuk itu. Wujud yang kedua, saya kira juga yang menarik adalah saya mendengarkan dan juga ikut menyaksikan ada beberapa teman pengusaha muda itu yang selama pandemi menyadari UMKM ini terdampak paling kuat. Banyak orang itu memiliki keahlian-keahlian tertentu, tetapi mereka tidak bisa mempromosikan apa yang menjadi karya mereka, entah berupa makanan ataupun hasil seni. Nah, pengusaha-pengusaha ini menggerakkan siapa yang punya modal, siapa yang bisa ikut mentoring atau coaching, siapa yang bisa ikut mempromosikan ini. Dan mereka membuat sebuah gerakan-gerakan ekonomi kreatif sederhana dengan melatih UMKM ini. Lalu melatihnya bukan hanya sekali selesai, tetapi melatih bagaimana untuk financial literacy atau kemampuan untuk tahu bagaimana mengatur keuangan dalam bisnis, lalu merencanakan sesuatu, bagaimana membuat sebuah packaging yang menarik sehingga orang tertarik, bagaimana bisa mempromosikan ini di media sosial. Nah, setelah itu mereka masih coaching terus mereka, masih melatih mereka. Saya kira ini juga bentuk-bentuk kreatif yang dimana memanfaatkan apa yang menjadi peluang bisnis bukan untuk keuntungan mereka sebagai pengusaha, tetapi bagaimana ikut mengembangkan orang-orang yang terdampak. Nah, ini saya kira bentuk-bentuk gerakan kreatif di mana kalau kita mendengarkan Amsal ini tadi yang muncul adalah itulah yang berkenan kepada Tuhan daripada semua korban. Nah, saya kira itu Bu yang
yang bisa saya sampaikan dari renungan bacaan pertama kitab Amsal. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Romo, apakah dampaknya bagi orang muda gerakan menolong para lansia dan juga para pengusaha muda ini dalam menolong orang-orang yang ada di bawah yang lemah, Romo? Ya tentu dampaknya bagi orang-orang yang ditolong itu saya mendengar sendiri, misalnya yang dari lansia itu memiliki harapan kembali. Ya kadangkala ya saya tahu karena beberapa situasi orang-orang yang sudah senior itu membutuhkan orang yang bisa mendengarkan. Nah, ketika ada orang muda yang mendengarkan ini, mereka bisa bercerita apapun keluh kesah dan ini kan seperti mengeluarkan beberapa hal. Nah, ini tentu membantu bagi mereka, dampaknya positif bagi yang ditolong dan memiliki harapan kembali. Dampak bagi orang-orang muda tentu bahwa orang-orang muda itu juga bisa merasakan, oh ternyata saya itu bisa dalam tanda kutip berguna. Nah ini tentu membuat mereka semakin bisa memiliki energi kembali untuk menjalankan kehidupan karena sebagian besar anak muda kan, ya tidak semua, saya tidak mengatakan semua, selama masa pandemi ini kadangkala ya hanya rebahan, hanya ya diam di rumah. Nah ini ketika ada sebuah kegiatan tertentu dan itu positif, mereka agak, wah saya bisa berguna bagi orang lain. Nah itu dampak yang positif, tentu harapannya saya juga mengungkapkan hal ini dimanapun ketika harus khotbah di gereja ataupun dalam beberapa siaran, saya mengapresiasi gerakan itu supaya itu semakin sebagai contoh bagi anak-anak muda bahwa ada loh orang-orang muda yang bisa menjadi saluran rahmat Allah dan itu membantu banyak orang. Dan juga tentu untuk yang pengusaha-pengusaha itu dampaknya itu juga positif bagi orang yang ditolong, terutama UMKM itu bisa memiliki daya hidup. Daya hidup dalam hal ini adalah ekonomi mereka juga tertolong dan mereka tidak hanya menerima saja ikannya, tapi menerima kailnya karena dilatih mengatur keuangan, bagaimana packaging yang baik, bagaimana mempromosikan sesuatu. Nah, tentu ini juga wujud-wujud nyata gerakan solidaritas yang baik. Saya kira dampaknya itu, Bu, dampaknya lebih positif, memberi energi, katakanlah itu untuk kedua belah pihak. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu bagian pertama dari permenungan hari ini. Kita resapkan dalam hati sanubari dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat bergabung kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik bersama Romo Bernardus Christian Triyudo Prastowo SC dan saya Bernadette Marita. Saya ingatkan kepada Anda yang mau mengirimkan usul atau saran atau bertanya, silakan kirim ke alamat email kami ork.kaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita kembali ke Romo Yudo untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Silakan Romo. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik. Tadi dalam bacaan pertama kita sudah mendengarkan bagaimana kitab Amsal itu mengajak kita untuk mau memberikan bentuk nyata dari sikap beriman
yaitu sikap untuk mau peduli bagi banyak orang, lebih dari sekedar hanya memikirkan soal-soal ritual, aturan ini itu dalam keagamaan. Nah, dalam bacaan Injil, kita mendengar pendalaman dari apa yang disampaikan oleh bacaan pertama tadi. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, terutama bagaimana dia menjawab ketika Maria, Bunda Maria, dan saudara-saudaranya datang, itu kerap kali disalahpahami sebagai sikap tidak memedulikan keluarga. Bukan itu maksud Yesus. Yesus justru ingin memperluas kekeluargaan itu bukan hanya soal ikatan darah, ikatan primordial, atau ikatan karena kedekatan, tetapi dia memperluas bahwa yang menjadi ibu dan saudara-saudaraku adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, atau setiap orang yang berkehendak baik dan menjadi pelaksana sabda atau pelaksana kasih itu. Yang ingin ditekankan bukan sebuah keegoisan, tetapi sikap altruis, sikap terbuka bagi banyak orang bila kita ingin memberikan kasih. Dengan kata lain juga bahwa Injil fokusnya adalah bagaimana kita bisa menjadi keluarga Yesus itu sendiri. Menjadi saudari dan saudara Yesus tentu tidak cukup hanya dibaptis, menjadi Katolik, lalu rajin ke gereja, terus selesai. Itu baik? Ya, itu baik dan harus. Tetapi tidak cukup, harus ada sesuatu yang lebih, yaitu bahwa kita hidup di dalam sebuah persekutuan. Gereja adalah persekutuan umat beriman, bukan hanya sekedar bangunan. Dalam persekutuan itu ada dinamika mendengarkan sabda Tuhan, merasakan kasih Allah dalam Ekaristi. Ada juga dinamika setelah itu kita diutus. Diutus apa? Membagikan kasih itu bagi banyak orang, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar. Maka kehidupan beriman Katolik perlu juga diwujudkan dalam keseimbangan antara mendengarkan sabda Tuhan, bisa lewat doa, dan memuncak pada Ekaristi, dan juga tindakan-tindakan kreatif peduli sebagai wujud nyatanya. Tidak bisa kita memisahkan keduanya. Ini, yang penting yang pertama, atau yang penting yang kedua. Tidak, Yesus pun tidak memisahkan hal itu. Nah, kita bisa melihat pendalamannya begini. Pada dasarnya dalam Injil tersebut, Yesus tidak menolak kehadiran dari Bunda Maria. Yesus mengungkapkan, siapa saja yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, dialah ibuku, dialah saudaraku. Maria sendiri sudah sejak awal mendengarkan sabda Tuhan, melakukan sabda Tuhan, bahkan ketika dia mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus, dia kemudian mengiyai dengan fiatnya, dia mengandung, melahirkan, membesarkan. Dan dia mendampingi Yesus, mendampingi sabda Allah itu sendiri. Artinya, di sini Yesus tidak menolak Maria ketika dia datang. Dia sendiri, Maria menjadi tempat di mana sabda itu lahir dan besar. Maka menjadi keluarga dan saudara tidak harus dengan ikatan darah, tetapi bisa nampak dalam sebuah persekutuan itu sendiri. Dan Maria sendiri menjadi teladan akan hal itu. Maria mengumpulkan para murid Kristus bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan juga. Jadi dari ayat ini sebenarnya sudah terlihat bahwa arah altruis
itu menjadi arah dari sabda Allah itu sendiri. Maka kita sebagai pengikut Kristus yang kemudian diangkat sebagai saudara-saudarinya, itu juga perlu mengarah pada apa yang ingin dikatakan oleh Yesus, terutama dalam penerapan kasih untuk banyak orang, bukan keegoisan. Yang kedua, tentu perkataan Yesus ini juga ingin menegaskan bahwa kita adalah keluarga yang ingin dibangun. Dan keluarga yang ingin dibangun ini didasarkan pada relasi yang baru. Tidak oleh hubungan darah, keturunan, tidak oleh dasar suka, tidak suka, tidak oleh kelompok yang sepemikiran, yang saya bisa masuk di situ, yang lain tidak. Bukan oleh dasar itu. Keluarga Yesus adalah orang-orang yang mau datang padanya, mendengarkan pewartaannya, melaksanakan sabdanya, dan mereka ini adalah saudari dan saudara Yesus. Akan tetapi kita tidak cukup menjadi keluarga, tetapi keluarga yang akrab dengan Yesus sendiri. Akrab dengan Yesus berarti masuk dalam rumah Yesus, hidup dalam rumah Yesus, tinggal bersama Yesus, dan mau ikut serta dalam jalan Yesus. Jalan Yesus itu apa? Jalan salib. Jalan salib itu apakah jalan penderitaan? Tidak sepenuhnya. Yesus mengubah salib yang adalah kebodohan itu menjadi sumber penyelamatan. Maka jalan salib adalah jalan di mana orang bisa ikut serta dalam karya penyelamatan Yesus untuk banyak orang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita membaca bacaan ini, lalu mendengarkannya, kita bisa mengungkapkan di sini ada ajakan. Ajakan dari Yesus, kamu sudah diangkat sebagai saudari dan saudaraku. Tetapi sekarang ikuti apa yang menjadi jalanku. Artinya ikut dalam karya penyelamatan Allah. Kita semua diundang di situ. Dan Maria adalah teladannya. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, apakah kita yang sudah dibaptis secara Katolik itu mau mengikuti jalan salib, jalan Yesus yang ikut serta membantu menyelamatkan orang? Atau kalau bahasa sederhananya, apakah kehadiran kita di tengah hidup sehari-hari itu bisa menampakkan kasih Allah itu sendiri? Itu pertanyaan reflektif bagi kita semua. Dan tadi dalam kitab Amsal sebenarnya sudah ditekankan berulang kali soal hal ini. Dan sudah ada pencerahan hal itu. Tinggal kita menemukan gerakan-gerakan kreatif macam apa yang bisa dilakukan. Tidak harus sesuatu yang wah, bisa hal-hal yang sederhana, tetapi kita melakukannya dengan hati. Seperti halnya yang tadi contoh yang saya wujudkan, beberapa gerakan orang muda ataupun pengusaha-pengusaha muda yang punya kepedulian karena melihat situasi sulit yang dihadapi oleh entah lansia ataupun beberapa saudari-saudara yang memang secara ekonomi sedang terdampak. Nah, saya kira itu hal yang perlu untuk kita renungkan. Bacaan Injil hari ini menegaskan apa yang sudah diungkapkan oleh kitab Amsal dan mengingatkan kita semua adalah saudari dan saudara Yesus. Kalau kita mau mendengarkan sabdanya dan melakukannya. Mendengarkan sabdanya artinya apa? Artinya kita juga tekun membaca kitab suci, mau berdoa, mungkin ada yang punya devosi, baik, tapi juga mengikuti Ekaristi sebagai puncak dari kehidupan Kristiani. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Ingat, bukan hanya mendengarkan sabda, tapi juga melakukannya. Nah, ini yang kadangkala sulit.
Melakukannya artinya berani untuk memilih jalan salib yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jalan salib tadi apa? Jalan salib adalah jalan di mana Yesus berkarya di dunia, membantu orang-orang memiliki harapan. Maka kalau kita mau membahasakan dalam bahasa Ardas, sikap peduli dan cinta tanah air. Nah, ini menjadi wujud konkret pelaksanaan sabda. Saya kira itu, Bu, yang bisa ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah teladan kasih dan pengorbanan yang dilakukan oleh Santo Andreas Kim Taegon, Paulus Chong, dan kawan-kawan itu, Romo? Ya, kalau kita merujuk pada bacaan apa yang kita peringati hari ini, tanggal 20 September, kita memperingati Santo Andreas Kim Taegon, imam, dan Santo Paulus Chong Hasan, dan kawan-kawan para martir Korea. Teladan yang bisa kita lakukan adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mau mempertahankan iman kekatolikan ketika situasinya sulit. Nah, saat itu di Korea memang beberapa orang yang mengaku Katolik akan dihukum mati. Tetapi mereka dengan berani mengajar. Chong Hasang adalah seorang katekis dan Kim Taegon adalah seorang imam yang mereka berani menunjukkan sikap iman mereka. Mereka tidak menyerah pada kesulitan-kesulitan itu, tetapi menunjukkan iman mereka dengan pengajaran, tapi juga lebih daripada itu, bahwa mereka itu terjun dalam realitas sosial, realitas ekonomi yang dialami oleh orang-orang saat itu. Mereka ikut membantu. Mereka ikut menggerakkan orang-orang ini supaya situasi masyarakat itu menjadi lebih baik. Nah, keterlibatan inilah yang kalau mau dikatakan sebagai bentuk kepedulian dari Kim Taegon dan Chong Hasan sendiri, terutama sebagai wujud nyata beriman di tengah kesulitan. Tidak menyerah pada situasi sulit, ikut mengabarkan kabar sukacita, terutama dengan kehidupan-kehidupan Kristiani, tetapi juga ikut masuk dalam realitas masyarakat. Mereka terlibat di situ. Dan itu wujud-wujud atau teladan yang bisa kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Ibu. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita hari ini. Maka Romo Bernardus Christian Trijudo Prastowo SY atau Romo Yudo dan saya Bernard Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kita semua tetap semangat dan tersenyum. Baiklah, kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Yudo. Silakan Romo. Mari saudari dan saudara terkasih, kita tutup oase rohani kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Maha Amin. Penyayang dan Pengasih, dalam diri Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat kami menjadi saudari dan saudaramu sendiri. Mampukanlah kami untuk semakin setia mendengarkan sabdanya dan terutama melaksanakan sabdanya, sampai nanti Kau persatukan kami dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa senantiasa hadir, membimbing, melindungi, dan menyertai kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.